Kembali lagi di podcast KUHT, Kumpulan Uhti Tangguh. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dengan nama Kak Nuraini. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Pada kajian kali ini kita mengusung judul Tolong Menolong Dalam Kebaikan. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Baik Kak, untuk tolong menolong itu sendiri apa sih? Tolong menolong bisa disebut juga ta'awun. Ta'awun merupakan suatu pekerjaan atau perbuatan manusia yang didasari oleh hati nurani dan tanpa mengharapkan imbalan sepeser apapun. Tolong menolong adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Masya Allah, sebegitu sayangnya ya Allah sama hambanya. Ngomong-ngomong, manfaat dari tolong menolong itu sendiri apa sih Kak? Ada beberapa banyak manfaat dari tolong menolong. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, menciptakan suasana rukun, nyaman, dan damai. Ada juga hal-hal yang dilarang dalam hal tolong menolong. Yang pertama, tolong menolong dalam berbuat maksiat. Yang kedua, tolong menolong untuk berbicara bohong. Yang ketiga, bermusuhan dengan sesama, apalagi sesama muslim. Dan yang terakhir, tolong menolong dalam berjudi. Oh ya Kak, by the way, di zaman Nabi nih, apa ada sih cerita yang tentang tolong menolong? Ada dong, dari Abu Bakar. Sedikit cerita, Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Banyak kisah-kisah kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ia tak segan untuk memberikan semua hartanya untuk membantu sesama manusia. Abu Bakar dan Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi yang sangat gemar bersaing untuk melakukan hal-hal kebaikan. Suatu hari ketika Umar bin Khattab mengawasi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, lalu ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ia mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah untuk mendatangi sebuah gubuk kecil. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Umar semakin penasaran. Ia kembali mengikuti Abu Bakar ke tempat tersebut. Ia mendapatkan seorang nenek tua yang terbaring lemah tanpa bisa melakukan aktivitas. Nenek tersebut juga buta sehingga tidak bisa melihat. Umar melihat tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk tersebut. Umar pun bertanya kepada sang nenek, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek tua itu menjawab, demi Allah setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya, kemudian ia menyiapkan makanan untukku, kemudian ia pergi tanpa bicara apapun. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam rela memberikan makanan dan membersihkan rumah nenek tua tersebut setiap pagi. Kebaikan dari Abu Bakar sendiri patut dicontoh ya Kak? Saya sungguh kagum dan terharu membaca kisah Abu Bakar. Adapun dalil yang menjelaskan tentang tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilan tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Nih, buat kalian nih, jangan lupa tolong menolong sama sesama ya, apalagi sama sesama muslim. Pasti Allah akan membalasnya di akhirat kelak. Dari materi yang disampaikan kakak tadi nih, aku ada sedikit pertanyaan nih buat kakak. Bolehkah tolong menolong dalam berbuat dosa? Jelas tidak boleh lah Kak, karena telah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi nih pertanyaan, mengapa tolong menolong harus disertai keikhlasan? Orang yang
menolong orang lain dengan keikhlasan akan memetik hasilnya dan meraih pahala dari Allah, dan hidupnya akan bahagia. Untuk hikmah yang dapat diambil ini apa ya Kak kira-kira? Oke Kak, hikmah dari podcast hari ini, barang siapa yang gemar melakukan tolong-menolong dalam kebaikan, di akhirat kelak hidupnya akan bahagia layaknya di surga. Sekian podcast dari kami dengan judul Tolong Menolong dalam Kebaikan. Dari Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.